Wah, berarti jenengan udah pernah lihat orang live di TikTok, Bu? Yang di sini punya akun TikTok udah sering lihat orang live di TikTok, Bu? Live di Shopee? Live di YouTube? Semuanya udah pernah? Sampun gitu, iya. Percaya nggak, Bu? Saya itu di kampus dosen jualan kerjanya nge-live. Iya, saya kerjanya nge-live, Bu. Waduh, nggak ya, Bu. Nah, saya kerjanya nge-live. Dulu ketika saya masuk kampus dosen, sedikit cerita nggak apa-apa, Ibu? Nggak apa. Masih semangat kan, Bu? Biar nggak ngantuk. Ya. Saya di kampus aman, Mas? Aman, oke. Ya, saya itu di kampus dosen jualan itu kerjanya nge-live, Bu. Ngomong terus, Bu. Makanya ya maaf kalau saya cerewet nih, Bu. Namanya narasumber ya, Bu. Iya, narasumber nek meneng wae sithik-sithik ngomong, ya sithik-sithik orang ngomong ya ngantuk pesertane kita, Bu. Iya. Saya itu di kampus dosen jualan awalnya bekerja sebagai host live. Dulu setiap saya kerja itu live-nya 3 jam. Kemudian nambah jadi 6 jam. Kemudian 8 jam. Kemudian 12 jam. Sama masnya juga. Masnya ini juga pernah nge-live, Bu. Beliau ini juga pernah nge-live. Jadi ngomong terus, Bu. Iya, ngomong terus. Jenengan pernah lihat orang jualan nge-live dikatain lebay, Mbak, ngomong terus lah. Memang kalau orang jualan live ya seperti itu. Nggak ngomong, nggak laku, apalagi nggak lucu. Nah, apalagi kalau barang kita tidak menarik. Kalau barang kita tidak menarik, kita nggak pinter ngomong, nggak laku. Tapi sebenarnya itu juga tergantung akunnya juga, gitu, Bu. Pernah lihat orang jualan? Halo teman-teman semuanya, sekarang aku lagi jualan HP. Misalnya saya jualan HP ya, teman saya lagi jualan HP. HP-nya tuh harganya murah banget, cuma 2 jutaan aja. Orang kalau lihat TikTok kan kebanyakan ngomong kayak gitu ya, Bu ya. Kayak dibilang lebay ya, memang cara jualannya seperti itu. Ada yang udah pernah live? Ibu pernah live? Iya, ngomong terus ya, Bu. Iya, kalau orang live itu ngomong terus, Bu. Nah, iya. Saya itu sebelum sekarang saya jadi customer service, Bu. Tapi dulu saya nge-live terus di sana. Kerjanya nge-live. Di sana itu kita juga jualan, Bu. Jualan mukena, jualan jilbab. Di-live-kan, Mbak, di-live-kan terus. Iya. Kita juga punya reseller, kita juga punya distributor. Makanya ketika saya kepanggil sama ibu-ibu, ketemu dengan ibu-ibu di sini, ya, ketika jenengan punya usaha kuliner, wah saya tertarik. Kenapa? Karena di tempat kampus saya itu jualannya produk fashion, berbeda dengan produk kuliner. Kalau produk kuliner itu inovasinya mungkin bisa dibentuk di warna, di rasa, tapi kalau fashion ya paling di model sama bahan, itu berbeda. Nah, ketika jenengan punya jaringan, contoh jenengan punya akun TikTok, jenengan punya Instagram, ada Instagram, Ibu? Punya Instagram, punya Facebook? Punya. Platform sebanyak itu loh, Bu. Jenengan misalkan jualan, jenengan posting di Facebook, di Instagram, di WA, di TikTok, di YouTube, loh, jaringannya akan semakin luas. Ada yang sudah seperti itu? Belum. Kebanyakan di WA gitu. Kalau di WA itu, di WA sama TikTok. Kalau cuma di WA itu adalah targetnya hanya kontak yang sekontak sama kita. Iya, paling nanti kontak dari mulut ke mulut. Iya. Tapi kalau jenengan di TikTok, jenengan di Instagram, jenengan di Facebook atau bahkan di YouTube, itu jaringannya bisa lebih luas. Tapi ibu-ibu sekarang kebanyakan, Mbak, wes orang tekan anak ngono kuwi. Nggih apa nggih? Iya. Paling keras mbaknya. Nggih napa nggih? Di WA aja, Bu. Kadang kebanyakan posting udah nggak dilihat lagi. Kok nek anak sik tuku lagi didelok meneh. Nggih. Padahal ketika kita melek sama IT, ketika kita melek sama era digital,
peluangnya itu luas Bu. Apalagi tadi saya pas dengar keripik bekicot, sate bekicot, ketika jenengan berani untuk menjualkan itu melalui platform-platform yang sangat luas, itu akan menjadi daya tarik. Patolo yang tadinya Gensen tidak suka, ketika Gensen tertarik mengenal, itu ada kemungkinan untuk dibeli. Seperti itu. Peyek bentuknya kembang goyang. Nah ini yang masih saya eling-eling dari tadi Bu. Peyek bentuknya kembang goyang. Itu kan inovasi namanya Bu. Iya. Patolo yang tadinya bentuknya bulat, bentuknya segitiga, yang tadinya warna merah sama warna putih, warnanya hijau. Nah, itu namanya inovasi. Cilok isi ayam, cilok isi keju. Itu namanya inovasi. Berani berinovasi, tapi harus juga bisa memasarkan, mempromosikan. Jenengan usaha udah lama, belasan tahun. Kalau di era digital sekarang, jenengan belum melek sama yang namanya IT, sama yang namanya kita bilangnya gini aja yang gampang diserap sama ibu-ibu, akun-akun kayak sekarang gitu ya, TikTok, Instagram, sayang Bu kalau cuma buat scroll gila, scroll kuotanya entek, uangnya nggak ada, gimana? Tapi ketika jenengan scroll, jenengan juga jualan, jenengan punya uang, imbang. Seperti itu. Makanya jaringan itu sebenarnya tidak hanya kita dapatkan dari WA, dari kontak kita, tapi juga bisa lebih luas, kayak misalkan jenengan dari Instagram atau dari TikTok. Tenang Bu, di sini saya nggak akan membahas lebih dalam dan lebih jauh cara bikin akun dan lain-lain, karena pasti di sini ibu-ibunya juga belum semuanya punya gitu ya, belum semuanya mau akses itu. Oke, kemudian bisnis plan. Nah, Bu, ada yang pernah kepikiran ketika bisnisnya panjenengan semuanya sepi dan pernah kepikiran Allah apa tak tutup yo? Pernah? Tidak. Ada yang pernah? Tidak pernah. Berarti jiwa wirausahanya sangat, mentalnya sangat kuat. Apa Ibu? Gimana? Oh iya. Oke, kemudian cari mentor. Nah, oh ya, tadi bisnis plan dulu ya Bu. Ketika panjenengan usahanya itu sudah mulai sepi atau sudah mulai turun, tapi panjenengan juga punya pemikiran yang negatif, akhirnya jenengan tutup, berarti jenengan sudah menutup kesempatan. Padahal kita belum tahu ini kalau tak lanjutin bakalan laku apa tidak. Ketika kita bisa bertahan di kondisi ketika terpuruk, misalkan rugi atau enggak laku, tapi kita tetap tekun, dicoba lagi, kan kita nggak tahu ya Bu, kalau besok ternyata laku, kalau ternyata besok ada yang punya hajatan terus pesen misalkan, kan nggak tahu ya Bu ya. Iya, rezeki nggak ada yang tahu, tapi harus diusahakan. Kemudian cari mentor. Nah, cari mentor itu contohnya sekarang jenengan ikut pelatihan ngeten iki, ikut seminar, ikut sosialisasi, gitu, gratis, terus dapat uang transport, gitu Bu. Harus semangat. Kemudian evaluasi. Ketika usahanya panjenengan nanti turun, jenengan juga harus bisa evaluasi. Apa tau sik marake usahaku turun atau enggak laku? Apakah aku tidak sesuai dengan riset pasar atau target market? Atau karena memang cara jualan yang kurang? Atau memang karena cara promosi atau pemasarannya yang kurang? Pasti Bu, pasti di antara ketiga ini ada. Entah targetnya tidak sesuai, cara promosinya yang kurang, atau cara kita sendiri yang jualan. Dari ketiga itu, orang jualan tiga itu Bu. Iya. Evaluasi. Jadi kita harus bisa mengevaluasi Bu. Jangan karena usahanya udah lancar, karyawan di mana-mana, uangnya ngalir terus, nggak evaluasi. Padahal evaluasi itu tujuannya bukan untuk mengoreksi yang salah, tapi tujuannya kita juga bisa mengembangkan. Gitu. Oh, usahaku itu berkembang karena kemarin aku usahanya modalnya cukup, caraku promosi cukup, caraku buat memasarkan dan cara jualan bagus. Oh, berarti harus tak pertahankan.
oh apa buka usaha lagi ya, itu namanya bisnis plan dan juga mengevaluasi. Nah kalau jualan, jenengan jualan sekarang, misalkan jualan asal laku, asal jualan alah sing penting laku, alah sing penting dodolan rugi apa untung ya wis. Kira-kira kalau seperti itu akan ada semangat buat ke depan nggak Bu? Usahanya bisa maju? Kemungkinan kecil. Kenapa? Kenapa Bu? Karena semangatnya itu kurang. Seperti itu. Seperti itu. Oke, boleh di next Mas. Ide usaha di rumah. Nah, kalau fashion tadi ibunya udah pernah, ibunya sudah pernah usaha fashion dan katanya baju gitu. Itu di maaf jenengan tutup karena kredit macet. Nah, fashion, kerajinan, makanan, minuman, jasa dan online. Kita bahas ke fashion dulu. Kalau ke fashion, ketika jenengan mau berwirausaha, mau membuka usaha, jenengan harus tahu target market dulu Bu. Saya rata target ki sapa? Misal ibu-ibu arisan misalkan. Ibu-ibu. Oh, dodolan apa ya? Jualan apa ya? Daster misalkan. Itu fashion wanita. Jelas.